Bocah ingusan dari mana ini? Datang ke sini ikut campur urusan orang. Hari ini, urusan ini akan kuurus. Aku tidak akan membiarkan kalian menindas orang sembarangan. Masih kecil, tapi bicaranya besar sekali. Cepat pergi sana. Kalau tidak pergi, pantatmu akan kupukul sampai bonyok. Cepat pergi sana. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyuruh Dewa Petir menyambar kalian. Menyambar kami? Aduh, Dewa Petir. Aku takut sekali, deh. Atas namaku, aku memanggil Dewa Petir. Sambarlah. Kita benar-benar disambar petir. Tidak mungkin. Itu cuma kebohongan yang diucapkan bocah ingusan itu. Kenapa kamu percaya? Sih, kebetulan. Itu cuma kebetulan. Sayang, lihat giok rui di tangannya itu. Sepertinya kualitasnya bagus. Bukan palsu. Cuma bocah kecil. Ada barang sebagus ini, pasti curian. Ini bukan curian. Aku sudah memilikinya sejak lahir. Lahir sudah punya? Kamu pintar sekali mengarang cerita. Kamu pikir kamu Jiabaoyu? Giok ini yang hilang dari keluargaku. Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu siapa aku? Aku ini istri Presdir Grup Xiao. Menggangguku? Itu sama saja menyinggung seluruh grup Xiao. Kalian mencari mati. Kalianlah yang mencari mati. Keluarga kalian harus membayar sekarang. Biaya yang dia keluarkan untuk merawat kalian selama bertahun-tahun. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga kalian bangkrut. Dia merawat kami itu sudah seharusnya. Mau minta uang dari kami? Tidak akan. Aku ingin lihat bocah ingusan sepertimu ini. Bagaimana caranya membuatku bangkrut? Zilo, keluarga Ye tidak mau mengakui. Tarik kembali semua kekayaan yang diberikan kepada keluarga Ye. Baik, kakak. Aku akan membuat keluarga Ye bangkrut sekarang. Aktingnya bagus sekali. Ya, bocah ingusan ini mau membuat bangkrut. Banyak gaya. Halo. Apa? Semua uang di bangku hilang. Apa? Semua uangku di bank sudah tidak ada. Rasakan sendiri. Fenomena aneh di langit. 3 bintang Fulu Show telah bereinkarnasi. HMPH, lari saja. Coba lari. Ketiga anak ini, berkah di tubuh mereka, terlalu besar. Bukan orang biasa yang bisa menanggungnya. Sepertinya, aku hanya bisa membawa mereka ke gunung untuk berlatih. Setelah 8 tahun, baru bisa turun gunung dan berkumpul dengan orang tua mereka. Guru akan meninggal dunia hari ini. Kalian juga sudah saatnya turun gunung. Pergilah, cari orang tua kalian, dan berkumpullah. Baik, Guru. Wanita yang kuminta kau cari 8 tahun lalu itu. Sudah ada petunjuknya? Maaf, Presdir Xiao. Kami sudah mencari ke seluruh kota, tapi masih belum menemukan jejaknya. Tingkatkan intensitas pencarian. Sebarkan masalah ini ke internet. Nyonya besar terus mendesakku untuk menikah. Tidak ada waktu lagi. Siap, Presdir Xiao. Langsung saya urus. Dulu tiba-tiba hamil tanpa sebab. Nggak tahu siapa ayah anak-anaknya. Terus anaknya digigit ular sampai meninggal. Buruan, air di lantai ini. Cepat spell sampai bersih. Ya,
Kalian berdua lihat tuh. Ternyata Mama kerja di kantor Papa lo. Dasar Papa bodoh banget. Sampai sekarang belum sadar itu Mama. Ayo buruan. Kita belain Mama. Jodohin Papa Mama. Biar cepat saling kenal. Boleh banget. Buat satu kebaikan setiap hari. Berkah pasti datang sendiri. Perutku udah nggak sakit lagi. Kamu benar-benar anak baik hati. Nih. Tangkap. Kakek yang baik, ini buat kakek. Wah, aku jadi muda 20 tahun. Terima kasih, Nak Sakti. Sama-sama. Kalian pergi dulu siapin hadiah. Aku yang nyari Mama. Kita ketemu nanti aja ya. Oke, siap. Papa, Mama, kalian lihat tuh. Xiao Yuchen ternyata lagi nyari. Wanita 8 tahun lalu itu. Nggak nyangka, Ye Yuan sama Xiao Yuchen masih nggak tahu identitas masing-masing. Wah, kalau gitu, kita bisa dong ambil alih kesempatan ini. Hehehe. Hahaha. Kelihatannya, Yaning kita ini emang takdirnya jadi istri presdir. Pasti dong. Hahaha. Presdir Xiao, aku wanita yang 8 tahun lalu menghabiskan malam bersamamu. Kamu harus tanggung jawab padaku ya. Presdir Xiao. Yaning kita waktu itu masih perawan Ting Ting Lo. Lihatlah dirimu ini, kaya raya dan berkuasa. Kamu harus bertanggung jawab dong. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab penuh atas kejadian itu. Benarkah? Kalau gitu, kita nikah 3 hari lagi ya. Bisa. Tapi, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan kalau kamu wanita malam itu? Aku? Bukti apa yang kumiliki? Waktu itu, kamu langsung menarikku masuk mobil. Aku belum pernah bilang pada siapapun kalau malam itu kejadiannya di mobil. Sepertinya kamu memang wanita yang kucari. Aku akan bertanggung jawab padamu. 3 hari lagi kita akan menikah. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Presdir Xiao. Terima kasih, Presdir Xiao. Sangat berterima kasih. Ye Yuan, Ye Yuan. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, karena sudah membukakan jalan untukku. Maaf, Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Ye Yuan. Tidak muncul selama 8 tahun. Tapi malah muncul di saat seperti ini. Aku tidak boleh membiarkan Xiao Yuchen mengenalinya. Bagaimana mungkin pernah bertemu? Dia kan hanya seorang petugas kebersihan. Kalian paling hanya bertemu saat dia membersihkan saja. Sudahlah, Nyonya Besar sudah tidak sabar. Lebih baik siapkan pernikahannya dulu. Dasar Ye Yuan licik. Tidak kusangka. Kamu diam-diam datang ke grup Xiao jadi petugas kebersihan. Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Bukannya membalas budi. Sekarang malah berani menghindar dari kami. membesarkanku? Aku sudah di keluarga Ye selama lebih dari 20 tahun. Tidak pernah sekalipun aku menghabiskan uang kalian. Kalian juga tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Aduh. Aku memberimu muka. Ya. Hentikan. Bocah ingusan dari mana ini? Datang ke sini ikut campur urusan orang. Hari ini, urusan ini akan kuurus. Aku tidak akan membiarkan kalian menindas orang sembarangan. Masih kecil, tapi bicaranya besar sekali. Cepat pergi sana. Kalau tidak pergi, pantatmu akan kupukul sampai bonyok. Cepat pergi sana. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyuruh Dewa Petir menyambar kalian. Menyambar kami? Aduh, Dewa Petir. Aku takut sekali, deh. Atas namaku, aku memanggil Dewa Petir. Sambarlah. Kita benar-benar disambar petir. Tidak mungkin. Itu cuma kebohongan yang diucapkan bocah ingusan itu. Kenapa kamu percaya? Sih? Kebetulan. Itu cuma kebetulan.
Sayang, lihat giok Rui di tangannya itu. Sepertinya kualitasnya bagus. Bukan palsu. Cuma bocah kecil. Ada barang sebagus ini, pasti curian. Ini bukan curian. Aku sudah memilikinya sejak lahir. Lahir sudah punya? Kamu pintar sekali mengarang cerita. Kamu pikir kamu Jabaliu? Giok ini yang hilang dari keluargaku. Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu siapa aku? Aku ini istri Presdir Grup Xiao. Menggangguku? Itu sama saja menyinggung seluruh grup Xiao. Kalian mencari mati. Kalianlah yang mencari mati. Keluarga kalian harus membayar sekarang. Biaya yang dia keluarkan. Untuk merawat kalian selama bertahun-tahun. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga kalian bangkrut. Dia merawat kami itu sudah seharusnya. Mau minta uang dari kami? Tidak akan. Aku ingin lihat bocah ingusan sepertimu ini. Bagaimana caranya membuatku bangkrut? Zilo, keluarga Ye tidak mau mengakui. Tarik kembali semua kekayaan yang diberikan kepada keluarga Ye. Baik, kakak. Aku akan membuat keluarga Ye bangkrut sekarang. Aktingnya bagus sekali. Ya, bocah ingusan ini mau membuat bangkrut. Banyak gaya. Halo. Apa? Semua uang di bangku hilang. Apa? Semua uangku di bank sudah tidak ada. Rasakan sendiri. Nak, terima kasih sudah menolongku tadi. Siapa namamu? Mama, namaku Ye Zifu. Aku anakmu. Bagaimana mungkin? Anakku, sudah dibunuh oleh ular berbisa itu. Kamu pasti salah orang. Tidak, aku tidak salah orang. Kaulah mamaku. Jika anakku masih hidup, sekarang dia pasti sudah sebesar ini. Sudahlah. Dia mungkin anak yang kurang kasih sayang ibu. Selama dia mau, aku akan jadi ibunya untuk sementara. Mama, ayo. Kita pulang. Ini villa. Rumah sewaku di sana. Villa ini dikelilingi gunung. Pemandangannya luas. Ini tempat feng shui yang bagus loh. Ini yang sengaja kupilihkan untukmu. Tidak, tidak bisa. Anak-anak, jangan ribut lagi. Villa besar ini bernilai puluhan juta. Petugas kebersihan sepertiku tidak mampu menyewanya. Nona Ye, villa ini sedang disewakan. Sangat cocok untuk Anda. Aku ini cuma petugas kebersihan dengan gaji 1.000 sebulan. Tidak mampu menyewa rumah sebagus ini. Tuan punya terlalu banyak rumah. Jika Anda menyewa yang ini hari ini, tidak perlu puluhan juta. Tidak perlu jutaan. Hanya 99. 99? Ini tidak mungkin, kan? Karena Anda perlu secara rutin membersihkan rumah ini. Jadi harganya bisa semurah ini. Nona Ye, bagaimana menurut Anda? Ini. Ayo, Mama. Kakak, ayah bajingan itu ternyata mau menikahi wanita lain. Apa? Bagaimana bisa Mama merasakan penderitaan sebesar ini? Aku akan membawa Mama untuk menggagalkan pernikahannya. Kita bertemu di pesta pernikahan. Yang ini tidak bisa.
Wah, Mama. Mama cantik banget. Yang ini saja. Ini gaun pengantin. Sayang, kenapa kalian menyuruh Mama pakai gaun pengantin? Tentu saja untuk merebut pengantin. Merebut pengantin? Tidak, tidak. Jangan bercanda. Mama, kami tidak bercanda. Ayo berangkat. Ada apa ini? Ye Yuan. Ini adalah pesta pernikahanku. Kau memakai gaun pengantin. Berpura-pura di sini. Mau apa kau? Dasar serigala bermata putih tak tahu malu. Berpakaian seperti ini. Mau menggoda siapa lagi? Aku memang tidak ingin berada di sini. Lagi pula, menikahi wanita sepertimu dan membawamu masuk ke keluarga kami. Itu adalah kemalangan bagi keluarga Xiao. Dasar jalang. Akan kubunuh kau. Semua orang melihatnya, kan? Dia yang menindasku duluan. Wanita ini, dia adalah kakak kandungku. Beberapa tahun lalu, dia berselingkuh dan hamil. Dia sudah diusir dari rumah. Betul. Kami sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup buruk. Malah minta uang pada kami. Kau tidak punya malu. Ternyata keluarga Ye punya 2 anak perempuan? Kau bicara omong kosong. Jelas-jelas kalian yang menindas saya duluan. Bagaimana sekarang malah kalian bilang saya mengada-ada, memfitnah? Yu Chen. Dia datang hanya untuk mempermalukan grup Xiao. Biar aku yang memberinya pelajaran. Satpam. Satpam. Seret wanita tidak tahu malu ini. Keluar dari sini. Tunggu sebentar. Meskipun tingkah wanita ini agak aneh, tapi Ye Yaning tadi juga keterlaluan. Lebih baik kita tanyakan dulu. Maafkan aku. Aku sangat kesakitan. Kumohon, tolong aku. Dia sepertinya sangat kesakitan. Aku akan menolongnya. Tanda lahir ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Di mana ya? Terima kasih. Kita pasti pernah bertemu di suatu tempat. Kan? Seharusnya kita belum pernah bertemu. Kalau begitu, aku tanya padamu. Kenapa kamu memakai gaun pengantin? Dan muncul di resepsi pernikahanku? Aku ke sini atas permintaan anak-anakku. Anak-anakmu? Seorang wanita yang sudah punya anak. Masih bermimpi menikahi orang kaya? Masalah hari ini. Aku tidak ingin memperpanjangnya lagi. Cepat pergi sana. Presdir Xiao. Ada sekumpulan anak di luar yang ingin bertemu Anda. Mereka bilang ingin menagih biaya hidup 8 tahun terakhir. Jangan pedulikan mereka. Lanjutkan persiapan pernikahan. Presdir, gawat. Sekumpulan anak itu menghancurkan mobil pengantin Anda. Kenapa masih bengong? Cepat lapor polisi. Presdir Xiao. Saya tidak berani. Karena anak-anak itu mirip sekali dengan Anda saat kecil. Apa? Ayah jahat. Kembalikan biaya nafkahku. Sekumpulan anak ini benar-benar mirip sekali denganku saat kecil. Hei, mana ibumu? Ibu? Menurutku ya. Sekarang ini zaman sudah kacau. Hanya seorang petugas kebersihan. Dia berani membawa anak-anaknya. Membuat keributan di pernikahan Presdir Xiao. Mama, apakah ketiga anak kecil ini mengira aku ibu mereka? Mungkinkah mereka dibuang oleh ibu kandung mereka? Kasihan sekali ketiga bocah ini. Mama, jangan bengong saja. Cepat kemari. Kalian berdua, bocah-bocah, dari mana kalian berasal? Siapa nama kalian? Mama, namaku Yezilu. Aku Lubao yang mengelola kekayaan dunia. Loh, aku punya ingot emas. Bisa kasih Mama banyak sekali uang. Mama, aku Yezishu, Shoubao kecil.
Ini persik kecilku. Jangan remehkan aku, ya. Meskipun tidak sekaya Lu Bao, tapi aku mengelola umur semua makhluk hidup di dunia, lo. Ye Zifu, Ye Zilu, Ye Zishou. Bukankah itu 3 bintang Fulu Show? Nama yang lucu sekali. Mama, kami bertiga kembar 3. Kami mirip banget, kan? Aku kira hanya perlu mengadopsi 1 anak. Nggak nyangka, langsung muncul 3 orang. Nama yang dikasih ketiga bocah ini langsung nunjukin keinginannya. Iya, bener banget. Malah pura-pura nggak kenal. Sok-sokan apa sih? 3 bocah ini. Kok bisa? Mirip banget sama aku. Tapi, selain waktu 7 tahun lalu, malam pas aku mabuk itu, aku nggak pernah nyentuh wanita lain lagi. Mereka pasti bukan anakku. Kalian salah orang. Aku benar-benar bukan ayah kalian. Enggak, kita enggak salah orang. Kamu memang ayah kita. Ibu sama ayah. Ditambah kita bertiga. Kita, keluarga bahagia berlima. Ciuman dulu dong. Ayah, ibu, aku mau punya adik cewek. Kalian keliru. Aku benar-benar bukan ayah kalian. Dengar, enggak? Presdir Xiao itu suamiku. Selain aku, enggak ada satu wanita pun yang boleh deket-deket sama dia. Ye Yuan, dasar tidak tahu malu. Cepat bawa ketiga bocah ini. Keluar. Tidak boleh memarahi ibu. Akan kumaki. Katak pun ingin makan daging angsa. Lihat dulu siapa yang berada di depanmu. Sayang-sayang, jangan sembarangan mengaku ayah. Presdir Xiao, maafkan saya. Kemunculan saya di sini hari ini bukanlah keinginan saya. Saya akan segera membawa mereka pergi dan akan mengajukan surat pengunduran diri. Atas tindakan tidak sopan saya hari ini, saya mohon maaf. 3 anak kembar. Mungkinkah ketiga anak ini adalah anak dari Ye Yuan dan Xiao Yuchen saat itu? Kenapa diam saja? Cepat keluar. Ketiga anak kembar ini, pasti anaknya. Dengan pria tidak jelas di luar sana. Anak haram. Beraninya dia membawanya ke sini. Benar-benar memalukan. Berbicara kotor. Kalian telah melakukan dosa lisan. Kalau begitu, aku akan mencabut semua keberuntungan lisan kalian. Bagaimana caranya? Dengan apa kau mengambilnya? Dasar bocah-bocah kurang ajar. Biar aku yang mengajarimu. Aku akan membuatmu bungkam. Ceroboh dan tidak sopan. Mulut kotor dan tidak bermoral. Kemampuan bicaramu, kutarik. Pak Tua Ye, Ye Yuan, apa kau yang menyuruh mereka? Trik apa yang kau gunakan? Cepatlah, kembalikan suara ayahku. Kenapa tiba-tiba tidak bisa bicara? Apa pita suaranya rusak? Sayang, kita jangan meladeni mereka. Jangan sampai masalahnya jadi besar, ya? Demi mama. Kali ini kami maafkan kau. Kami kembalikan kemampuan bicaramu. Aku hampir mati kehabisan napas. Siapa yang memberiku air? Ye Yuan, ini adalah pesta pernikahanku. Aku adalah istri Presdir Xiao. Cepatlah, pergi dari sini. Wanita ini bicara begitu tajam dan kejam. Apakah dia benar-benar wanita baik hati 7 tahun lalu? Ye Yuan. Dia cuma cari masalah doang. Mama diusili lagi sama mereka. Kayaknya kita harus turun tangan lagi nih. Dia benar-benar mikir kita anak kecil biasa apa? Betul banget. Kita harus balas dendam untuk mama. Biar keluarga ini tahu rasanya kekuatan kita. Kita bertiga diam. Terus kalian kira kita bisu gitu? Sekarang juga akan kubuat wanita jahat berhati busuk ini. Lihat betapa hebatnya kami bertiga. Apa cuma kalian 3 kurcaci ini? kalian bertiga, bahkan nggak setinggi lututku. Kemampuan apa yang bisa kalian tunjukkan? Mau melompat dan memukul lututku? Nggak penting. Aku nggak butuh. Sayang, ayo kita pergi. Jangan khawatir. Mama, kita juga bisa kok melindungimu. Hari ini akan kami selesaikan masalah ini untukmu. Apa ini cuma cari perhatian? Sebentar lagi juga akan ketahuan. Shou Bao. Kenapa nggak panggil Dewa Takdir Siming? Apakah kita akan membiarkan ibu terus dihina oleh orang-orang jahat ini? Sekarang, kau wanita, jahat dan berhati busuk, akan melihat betapa hebatnya kami bertiga. Oke, kakak. Akhirnya kita bisa bertindak terhadap orang-orang kurang ajar ini. Aku akan memanggil Dewa Takdir Siming sekarang untuk mengambil kembali semua keberuntungan kalian. Benar-benar, anak kemarin sore yang tak tahu takut. Kalau punya kemampuan, tunjukkan saja. Biar kami lihat.
Memanggil Dewa Takdir Siming? Kalian bertiga, bocah ingusan, pasti kebanyakan nonton kartun. Shobao, jangan nakal lagi. Ada ibu di sini. Ibu akan melindungi kalian. Ya, ibu akan membawa kalian. Pergi sekarang. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Ibu. Kami juga bisa melindungimu. Kalau begitu, lihat saja. Nanti, jangan berlutut di tanah. Memohon pada kami 3 bocah ingusan ini untuk melepaskan kalian. Shobao, apa yang sedang kamu lakukan? Mama, jangan takut. Ini adalah keahlian rahasiaku. Tunggu saja sampai orang-orang di sini. Nanti akan berlutut memohon padamu. 3 bocah kecil ini. Ada apa sih? Misterius sekali. Lihatlah. Kue persik ulang tahun ini. Kenapa masih terus naik? Trik kecil apa ini? Nanti kalian akan tahu. Apakah ini trik kecil atau bukan? Menindas Mama. Harus membayar harganya. Pena pencabut nyawa. Buku tanpa nama. Dewa Takdir Siming muncul. Usia hidup habis. Satpam, tangkap mereka. Hanya seorang anak kecil. Kamu mau apa? Aku tidak akan mempersulit kalian terlalu banyak. Asalkan Apa? Asalkan kamu membawa ketiga anakmu ini, berlutut di hadapanku dan Yaning, lalu bertobat. Tampar saja pipi kalian dengan keras, maka aku akan memaafkan kalian. Yetua, ada apa? Ayah? Kakak hebat sekali. Sudah kubilang jangan sembarangan menindas orang. Ini akibatnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa? Karena ulah iseng. Bocah ingusan, yang tidak ada apa-apanya ini, sampai muntah darah. Istriku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bocah-bocah ini tidak punya kemampuan sejati sama sekali. Penyakit lamaku dulu. Kali ini, membuatku marah lagi. Apa hubungannya dengan ibuku? Kalau bukan karena kalian. Semena-mena. Mana mungkin aku melakukan ini pada kalian? Kalian berdua jangan khawatir. Giliran kalian berdua akan segera tiba. Mama, kenapa Mama juga muntah darah? Siapa menanam dia akan menuai. Kenapa tiba-tiba? Muntah darah? Panggil dokter. Aneh. Ini fenomena yang paling aneh yang pernah saya temui selama bertahun-tahun berpraktik sebagai dokter. Ketiga orang ini, yang tertua sekalipun, tidak lebih dari 45 atau 6 tahun. Istri Anda bahkan lebih muda. Tapi apa? Tapi denyut nadinya, seperti orang berusia 100 tahun. Seperti pohon yang hampir layu. Bawa dia pergi. Aku tahu. Kalian bertiga pasti monster pembawa sial. Kalau bukan karena kalian mencuri umurku, aku masih sangat muda. Tidak mungkin memiliki denyut nadi seperti ini. Benar. Pasti. Kalian sengaja datang. Membuat onar di pesta pernikahan. Melihat keluarga Xiao berkuasa. Dan keluarga Ye akan segera menjadi besan. Kalian tidak bisa membedakan benar dan salah. Kalian semua harus dihukum. Uang yang sudah pergi tidak akan kembali. Baskom harta karun, serap. Apa? Asetku jadi nol. Keluarga kami udah bangkrut. Maupun kalian bertiga. Main trik apapun. Mereka sudah menerima hukumannya. Sudah, berhenti saja. Kau juga seharusnya ikut kena kayak mereka. Kami ngasih ampun cuma karena kau ayah kami. Makanya kami biarkan kau. Jangan lagi memohon buat mereka. 3 anak ini. Ngapain sih? Kok malah nganggap aku ini ayah mereka? Gimana bisa pesta kawin? Jadi kacau gini? 3 anak kecil ini. Kok kayaknya familiar ya? Pas kecil dulu, Yu Chen. Rupa persis kayak mereka. Siapa lo? Tahu nggak ini pesta kawin siapa? Orang kayak lo. Pantas masuk keluarga Xiao. Yu Chen, bilang ke mereka siapa aku. Ini nenekku. Nyonya besar. Maaf, aku nggak tahu orang penting. Dik-dik manis. Kalian dari mana? Nenek, kami ke sini membawa ibu untuk mencari ayah.
Lalu, siapa ayah kalian? Dia ayah kami. Mereka bilang aku ayah mereka. Tapi sungguh, aku bukan. Aku tidak pernah bersama wanita manapun dan memiliki anak. Aduh, lihatlah mereka bertiga. Wajah mereka persis sepertimu saat kau masih kecil. Mereka pasti cucu kandungku. Nenek. Aku Yezifu. Dia Yezilu dan Yezishou. Kami kembar 3. Fubao, Lubao, Shou-ubao. Aduh, cucu kesayanganku. Kalian imut sekali. Aku ini, nenek dari ayah kalian. Kalian harus memanggilku Nyonya Besar. Halo Nyonya Besar. Nyonya besar sangat berwibawa. Nyonya besar cantik sekali. Nyonya besar? Kalian bertiga memanggil Nyonya Besar. Manisnya mereka. Hati nenek sampai meleleh. Sini, nenek buyut kasih angpau. Terima kasih, Nenek Buyut. Nenek buyut baik banget. Kesalahpahaman ini makin dalam. Nyonya Besar, terima kasih atas pembelaan Anda. Tapi tidak perlu. Saya masih muda. Punya tangan dan kaki. Saya bisa mengurus anak-anak sendiri. Nenek. Kenapa nenek ikut-ikutan bercanda? Aku sudah bilang. Mereka benar-benar bukan anakku. Aduh, kamu kan setiap hari bersosialisasi. Sepanjang hari cuma minum-minum. Mungkin suatu hari kamu terlalu banyak minum. Lalu lepas kendali. Dan mereka pun ada. Nenek. Dari kecil sampai sekarang. Nenek paling tahu sifatku. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kamu coba pikirkan baik-baik. Mungkin kamu lupa. Ketiga anak ini pasti anak kandungmu. Aku memang sudah tua. Tapi belum sampai. Mata tua ini rabun. Sampai-sampai aku nggak bisa mengenali mereka. Padahal mereka mirip kamu. Nggak mungkin. Dulu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Petir sebesar itu. Dan ular sebanyak itu. Ketiga anak itu, kalau nggak tersambar petir, pasti digigit kawanan ular itu. Digigit kawanan ular itu. Nggak mungkin hidup. Apa? Kamu bilang apa? Nenek. 8 tahun lalu, meskipun aku dan Yuchen hanya punya cinta semalam, aku memang hamil kembar 3 waktu itu. Cuma, dulu di pedesaan terpencil, baru lahir, langsung tersambar petir dan meninggal. Iya. Benar begitu. Sekarang kupikir-pikir. Ketiga anak itu. Kasihan juga ya. Istriku pasti teringat. Ketiga anak itu waktu itu. Makanya, dia salah bicara dan mengganggu Anda. Aku teringat gumpalan daging kecil. 3 gumpalan daging kecil itu. Aku ikut sedih untuk Yaning kami. Dia sangat menderita. Apa yang dia katakan itu benar? Aku benar-benar punya 3 anak denganmu? Ini salahku. Dulu aku tidak bisa melindungi anak-anak kita. Kalau tidak, sekarang mereka bisa memanggilmu ayah dan mengakui dirimu. Presdir Xiao. 8 tahun lalu, Yaning kami hamil dan bersikeras ingin melahirkan. Dia dihina banyak orang. Tapi tidak bisa mempertahankan anaknya. Betapa menderitanya dia. Kenapa? Kenapa anakku meninggal di hutan belantara? Sedangkan anak Ye Yuan bisa hidup dengan baik? Sekarang dia malah datang mengacaukan pernikahanku. Yu Chen, aku sangat sakit hati. 8 tahun lalu Ye Yaning sama sekali tidak hamil. Yang hamil itu aku. Jadi, maksudmu, anakku masih hidup? Apa maksud perkataanmu tadi? Anakku masih hidup, kan? Katakan padaku, mereka di mana sekarang? Jangan-jangan, kalian benar-benar anak-anak yang dulu. Kukira sudah meninggal. Kalian benar-benar anak-anakku? Iya, Mama. Kami sudah bilang dari awal, kalau Mama adalah ibu kami. Mama sudah mengenali kami? Ini anak-anakku. Kalian masih hidup. Syukurlah. Syukurlah. Yu Chen, apa kamu percaya perkataannya? Bagaimanapun juga. 8 tahun lalu aku bersalah padanya. Sekarang aku akan bertanggung jawab padanya. Ini janjiku. Kamu mau menikahi wanita pembuat onar ini? Aku tidak peduli.
Tapi kalau dia berani mengganggu ketiga anak ini, dia harus lihat dulu apakah aku, nenek tua ini, setuju atau tidak. Nenek buyut, terima kasih. Hanya nenek yang percaya pada kami. Keluarga Xiao kami punya banyak harta dan kekuasaan, hanya beberapa anak saja. Kami sanggup membesarkan mereka. Meskipun kalian bukan anak-anak keluarga Xiao kami, tapi nenek buyut sangat menyayangi kalian. Ini kartu emas tambahan dari nenek buyut. Kalian ambil ini, pakai semau kalian. Nyonya besar, terima kasih atas pembelaan Anda. Tapi tidak perlu. Aku masih muda, punya tangan dan kaki. Aku akan menjaga anak-anakku. Ayah bodoh. Biar ku bantu sekali lagi. Wanita itu punya tahi lalat merah di dadanya. Mungkinkah wanita 8 tahun lalu? Benar-benar dia? Anak-anak, ayo pergi. Tunggu dulu. Yu Chen, kamu mau kemana? Bukan cuma dia yang punya tahi lalat merah di dada. Mungkin itu hanya kebetulan. Bagaimana bisa sekebetulan itu? Lihat, aku juga punya. Jadi, apa itu benar-benar hanya kebetulan? Wanita ini terlalu familiar. Dibandingkan Ye Yaning, aku lebih suka. Wanita 8 tahun lalu adalah dia. Mama akhirnya tahu kalau kami adalah anak-anak Mama. Iya, salah Mama. Tidak mengenali kalian di awal. Anak-anak, kalian di mana saja selama ini? Apa kabar? Dulu saat kami baru lahir, muncul naga emas. Guru langsung datang. Dan kebetulan melihat Ye Yaning. Dan 2 orang lainnya ingin menyerang kami. Jadi guru membawa kami kembali. Mana ada naga emas di dunia ini? Mungkin kalian salah lihat. Tadi kamu bilang guru. Siapa guru itu? Itu Master Yikong. Betul, dia yang membesarkan kami. Dia sangat baik pada kami. Guru itu super hebat, loh. Mengetahui kalian hidup dengan baik. Beban berat di hati Mama. Jadi terangkat. Nanti kalau ada waktu, Mama harus kalian ajak menemui guru. Mama ingin berterima kasih padanya secara langsung. Mama, ada yang meneleponmu. Halo, ya? Ye Yuyan. Saya Xiao Yuchen. Datanglah ke grup sekarang untuk mengajukan pengunduran diri. Baik. Memintaku mengundurkan diri? Bukankah seharusnya Departemen SDM yang memberitahuku? Kenapa dia meneleponku sendiri? Mama, siapa yang meneleponmu? Ada apa? Presdir Xiao memintaku untuk mengurus pengunduran diri. Mama pergi dulu. Kalian di rumah baik-baik. Ya. Oke. Perasaanku tentang Ye Yuyan terasa tidak asing. Bukan seperti pertama kali bertemu. Nanti kalau dia datang, aku harus melihatnya baik-baik. 8 tahun lalu, apakah itu benar-benar Ye Yaning? Kakak, ibu tadi bilang, ayah ingin dia datang ke kantor. Iya, aku melihatnya. Aku benar-benar ingin ayah dan ibu bisa bersama. Bagaimana kalau kita retas sistem pengawasan kantor ayah? Lihat apa yang bisa kita bantu. Menurutku itu ide bagus. Oke. Masuk. Yu Chen, ini aku. Kenapa kamu kemari? Yu Chen. Aku tidak ada kerjaan, jadi kemari menemuimu. Aku membuatkanmu kopi. Cobalah. Setelah kamu minum kopi ini, aku akan kembali sebentar lagi. Lalu kita akan melakukannya. Ini di kantor. Kamu tidak bisa mengelak. Aku tahu. Aku ada tamu sebentar lagi. Kamu pulang saja dulu. Tidak apa-apa, aku akan jalan-jalan dulu. Nanti aku kembali mencarimu. Kita makan bersama, ya? Bagaimana ini? Wanita jahat ini, dia memasukkan obat ke dalam gelas. Aku melihatnya. Biar ku pikirkan cara. Telepon ibu. Suruh dia menjaga ayah. Dengan begitu, ayah dan ibu akan bersama lagi.
Ibu, cepat pergi ke kantor ayah. Ada hal yang sangat mendesak. Baiklah. Anak-anak itu bilang, Presdir Xiao ada. Hal yang sangat mendesak denganku. Setelah aku mengundurkan diri, ini adalah hal yang sangat mendesak. Sudahlah. Masuk saja dulu. Presdir Xiao. Presdir Xiao. Presdir Xiao, sadarlah. Wah, kakak, adik, lihat cepat. Ayah dan ibu berciuman. Tutup mata kalian. Tidak boleh mengintip. Kalau begitu, ayah dan ibu akan berbaikan, kan? Kita tidak jauh lagi dari berkumpul bersama, kan? Bagus sekali. Kalau begitu kita bisa kembali. Melihat nenek buyut yang cantik, kan? Presdir Xiao. Sadarlah. Tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bukan Ye Yaning. Aku Ye Yuyan. Ini tidak pantas kamu lakukan. Maaf. Aku tidak bermaksud melakukan itu padamu. Sudahlah, tidak apa-apa. Karena Presdir Xiao sudah sadar. Aku akan pergi dulu. Soal pengunduran diri, aku akan kembali. Setelah Presdir Xiao lebih baik. Tunggu sebentar. Perasaanku padanya terasa sangat akrab. Seolah-olah sesaat aku kembali ke malam 8 tahun lalu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi barusan. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Saat Presdir Xiao menindihku barusan, aku juga merasakan sesuatu yang akrab. 3 bocah itu terus bilang, kalau dia ayah mereka, mungkinkah? 8 tahun lalu, pria di dalam mobil di desa keluarga Ye. Adalah kamu? Seharusnya aku terlalu banyak berpikir. Sudahlah, lebih baik panggil orang untuk membantu mengantar Presdir Xiao ke rumah sakit. Presdir Xiao. Ye Yuan, bagaimana bisa kamu ada di sini? Kamu datang tepat waktu. Presdir Xiao tiba-tiba pingsan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku sedang bicara padamu. Kenapa kamu mengalihkan pembicaraan? Pertama, kamu menghancurkan pernikahanku. Lalu muncul lagi di sini. Kamu benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Hari ini Presdir Xiao datang memintaku mengurus pengunduran diri. Makanya aku di sini. Ini semua murni kebetulan. Kalau begitu, cepat urus pengunduran dirimu. Anak-anakku, Mama dipecat dari grup Xiao. Tidak apa-apa, Mama. Aku percaya padamu. Mama pasti bisa menemukan pekerjaan yang 10.000 kali lebih baik dari ini. Betul, betul. Mama, kami semua mendukungmu, loh. Semoga ucapan kalian jadi kenyataan. Tapi jangan khawatir. Mama pasti akan menjaga kalian dengan baik. Mama, hari ini kita makan apa? Kalian mau makan apa? Mama akan masakan yang enak untuk kalian. Dulu Mama tidak bisa menemani kalian dengan baik. Mulai hari ini, Mama akan menyayangi kalian berkali-kali lipat. Aku mau iga babi asam manis. Aku mau ikan. Aku mau makan kue. Oke, Mama buat sekarang ya. Tunggu aku. Pelayan, tolong atur ini. Biarkan Mama pergi besok. Untuk wawancara di grup Fubao. Baik. Bagus sekali. Ada apa, MA? Ada kabar baik? Apa yang kalian katakan itu benar sekali. Aku menerima panggilan wawancara dari grup Fubao. Aneh. Aku bahkan tidak mengirim chef ke mereka. Karena mereka sudah mengirim panggilan wawancara. Pergi saja dulu, MA. Setelah wawancaranya selesai, pulang dan masakan kami makanan enak. Kalian benar-benar bintang keberuntungan Mama. Kau sudah bangun? Ada apa denganku? Aku ingat aku pingsan. Dokter bilang, kau terlalu lelah akhir-akhir ini. Jadi kau kehabisan tenaga. Di mana Ye Yuyan? Apa dia baru saja datang ke grup? Aku tidak melihatnya. Dia seharusnya tidak datang. Aku samar-samar ingat. Sebelum aku pingsan, dia sudah ada di kantor. Kenapa kau penuh kebohongan? Kejadian 8 tahun lalu. Jangan-jangan dia juga bohong padaku? Bukan begitu. Kak Yu Chen. Dia bilang dia datang untuk mengurus pengunduran diri. Lalu, saat aku masuk, kamu langsung pingsan. Jadi, makanya aku minta dia bantu untuk mengantarmu ke rumah sakit. Tapi dia malah langsung pergi. Dia bilang apa lagi? Dia bilang, meskipun kamu pingsan di depannya, dia tidak akan peduli padamu. Setelah berinteraksi dengannya,
Dia sepertinya bukan orang yang dingin. Selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah tidak apa-apa. Ayo kembali ke perusahaan sekarang. Kakak, ibu sudah pergi ke grup. Apa kita perlu memanggil ayah juga? Kakak, apa maksudmu? Betul, benar sekali, seperti yang kamu pikirkan. Karena ibu dan ayah belum bertemu, maka kita akan membantu mereka menciptakan kesempatan untuk bertemu. Aku tahu. Grup Xiao sebelumnya selalu ingin bertemu denganku. Lebih tepatnya, selalu ingin bertemu Presdir Grup Fubao. Itu kan kamu? Benar. Aku akan suruh orang sekarang. Hubungi Grup Xiao. Bilang aku bersedia bertemu Presdir mereka. Kepala pelayan. Kamu pergi beritahu asisten Presdir Grup Xiao. Kalau aku sedang di Grup Fubao. Menunggu kedatangan Presdir mereka. Kabar baik, Presdir Xiao. Baru saja grup Fubao. Asisten Presdir mereka tiba-tiba menelepon. Presdir mereka ingin bertemu Anda sekarang. Akhirnya berhasil juga buat janji. Aku langsung ke sana sekarang. Pelamar yang datang interview hari ini dipesan langsung oleh Kepala Pelayan Presdir, katanya dia orang yang sangat dekat dengan Presdir. Kepala Pelayan Presdir, khusus berpesan sama kita, buat kasih perlakuan istimewa. Wah, kayaknya latar belakang dia nggak boleh diremehkan. Wah, kantor ini megah banget. Bahkan lebih besar dari grup Xiao. Perusahaan sebesar ini, pas interview nanti, nggak bakal nyusahin aku, ya? Ah, sudahlah. Ya udah, kita hadapi aja nanti sesuai keadaan. Halo, semuanya. Nama saya Yiyuyan. Saya menerima pemberitahuan untuk wawancara hari ini. Nona Ye, silakan duduk. Pasti capek berdiri. Baik, terima kasih. Nona Ye, boleh saya tahu, Anda mau minum apa? Susu, kopi, atau teh? Tidak perlu, tidak perlu. Saya minum air putih saja. Terima kasih. Ya ampun, ya ampun. Apakah mereka yang mewawancarai saya? Atau saya yang mewawancarai mereka? Halo, para pewawancara. Posisi yang ingin saya lamar adalah petugas kebersihan. Ah, Ada apa? Apa perusahaan Anda sudah punya cukup petugas kebersihan? Kalau begitu, saya akan coba ke perusahaan lain. Bukan. Perusahaan kami sangat membutuhkan talenta kebersihan yang luar biasa seperti Nona Ye. berapa kira-kira gaji yang Anda harapkan? 2.000. Kalau 1.000, pasti bisa, kan? Lah, aku masih harus ngehidupin anak. Loh, nggak pernah deh nemu perusahaan kayak gini. Gaji suprit gini masih mau diperas. Bukan berarti 1.000 nggak oke. Bukan begitu, Nona Ye. 1.000 itu sama sekali bukan masalahnya. Pembersih di perusahaan lain, gajinya udah 2.500. Bahkan ada yang 3.000. Aku tawarin rendah gini, kok malah dibilang tinggi? Nona Ye, ibu salah paham. Menurut saya, tawaran gaji ibu bukan terlalu tinggi, tapi terlalu rendah. 100.000. Kami beri gaji 100.000. Bagaimana menurut Ibu? Gajiku 100.000? Benar, 100.000. Pasti perusahaan penipu. Nih. Pantesan tadi pas masuk, sama pelamar kayak aku, disambut baik banget. Kami bukan perusahaan penipu. Perusahaan kami punya izin dan dokumen resmi. Urus anak emang butuh biaya. Cobain dulu aja, deh. Oke, aku beresin dulu anak-anak. Segera mulai bekerja. Kakak, barusan ada telepon dari grup. Mama sudah selesai wawancara. Aku tahu. Pasti mama senang sekali. Nanti akan membelikan kita kue stroberi yang enak. Kakak, berapa gaji yang kakak berikan? Untuk mama? 100.000. Mama bekerja sebagai petugas kebersihan. Apa dia tidak akan menyadari kalau kamu adalah Presdir Group? Kamu tahu apa? Mama itu perempuan. Kalau tidak punya uang, bagaimana bisa beli baju cantik? Kakak benar. Aku mendukung kakak. Halo, anak-anak. Mama punya kabar baik lagi. Aku tebak. Pasti wawancaranya berhasil kan? Berkat kalian. Mama punya pekerjaan baru lagi. Kalian memang anak-anak keberuntungan Mama. Aku sudah tahu. Mama memang yang terbaik. Mama terbaik di seluruh dunia. Meninggalkan grup Xiao, kamu pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Benar. Begitu meninggalkan grup Xiao, tempat yang kacau balau itu, semuanya jadi lancar begini. Selamat ya, Mama. Mama. Mama juga tidak menyangka pekerjaan ini bisa didapat secepat ini. Dan wawancaranya juga sangat lancar. Tahukah kalian,
Para pewawancara itu sangat antusias. Yang paling tidak Mama sangka adalah gaji yang mereka tawarkan, 100.000 sebulan. Itu pasti karena kemampuan Mama. Sangat dihargai. Tidak kusangka, aku yang seorang petugas kebersihan, bisa mendapatkan gaji yang sama dengan pekerja kantoran. Bisa jadi, gaji mereka tidak setinggi gaji Mama loh. Mama kami cantik dan baik hati. Mendapatkan gaji sebesar itu memang pantas. Benar, 100.000 bisa punya seorang petugas kebersihan secantik ini. Ini keberuntungan grup Fubao. Sudah. Kalian bertiga memang manis mulut. Kalian mau makan apa hari ini? Nanti ibu traktir kalian bertiga. Makan besar. Hidup ibu. Sayang sekali, ibu belum menemukan ayah kalian untuk memberi kalian keluarga yang utuh. Ibu, ayah akan segera datang. Kalian akan segera bertemu. Tidak percaya? Coba lihat ke depan. Ayah dari 3 bayi ini adalah Xiao Yuchen. Kenapa Presdir Xiao datang ke grup Fubao? Ye Yuan, kenapa kamu ada di sini? Grup Fubao muncul tiba-tiba. Asetnya sampai sekarang tidak diketahui siapapun. Aku ada di sini untuk membahas pengembangan proyek. Lalu Ye Yuan, kenapa dia juga ada di sini? Apa dia mengikutiku? Hari ini aku menerima pemberitahuan dari sekretaris grup Fubao untuk wawancara. Wanita ini meninggalkanku di perusahaan. Belum juga mengundurkan diri dari grup Xiao. Kamu sudah datang ke sini untuk wawancara. Apa kamu begitu ingin menjauh dariku? Wawancara? Kenapa kamu datang ke sini untuk wawancara? Saya tidak mengerti maksud Anda. Maksud apa? Apa maksudku? Masih belum cukup jelas? Kamu karyawan grup Xiao, tapi malah datang ke grup Fubao untuk wawancara. Kamu menganggapku apa? Tapi saya sudah mengundurkan diri dari grup Xiao. Saya ibu dari 3 anak. Saya harus menghidupi keluarga. Jadi, apa masalahnya kalau saya datang untuk wawancara? Mengundurkan diri? Siapa yang mengurus pengunduran dirimu? Kenapa aku tidak tahu? Anda yang menelepon saya waktu itu, menyuruh saya mengurus pengunduran diri, kan? Anda lupa? Aku kan tidak benar-benar ingin dia meninggalkan grup. Mana mungkin aku mengurus pengunduran dirinya? Ada apa ini sebenarnya? Waktu itu saya pingsan karena tidak enak badan. Saat sadar, saya sudah di rumah sakit. Waktu itu, aku belum mengurus pengunduran dirimu. Jadi, siapa yang mengurus pengunduran dirimu? Ini Ye. Yaning, dia terakhir kali muncul di pernikahan kita. Menyebabkan hal memalukan seperti itu. Merusak pernikahan kita. Jadi aku sangat marah. Jadi kamu diam-diam mengurus pengunduran dirinya? Kenapa kamu memutuskan untukku? Belum menikah dengan keluarga Xiao saja, sudah berani begini. Kalau sudah menikah, aku tidak tahu lagi apa yang akan kamu lakukan. Maksudmu apa ini? Arti harfiahnya. Apa kamu tidak mengerti? Yang ingin kunikahi sekarang hanya Ye Yuan. Siapa yang ingin kamu nikahi? Sama-sama orang desa Ye. Kok perbedaannya jauh banget? Sekarang aku mencurigai dengan alasan yang kuat. 8 tahun lalu, kamu yang memberiku racun. Pria 8 tahun lalu itu, desa Ye. 8 tahun lalu aku sudah melaporkannya ke polisi. Aku sudah punya laporannya. Tunggu sebentar. Aku akan menyuruh orang membawa kopi itu untuk diselidiki lagi. Nanti, kita lihat kamu mau jujur atau tidak. Habislah, benar-benar habis. Bagus. Ayah akhirnya tahu identitas asli wanita jahat ini. Bagaimana kalau kita pergi ke grup Xiao, mencari ayah dan ibu? Aku sedikit merindukan ibu. Tapi kalau kita pergi sekarang? Tunggu dulu. Nanti ayah dan ibu tidak bisa berbisik-bisik, dong? Aduh, sudah dibilang bodoh masih nggak percaya. Ini saja nggak paham. Nanti kalau keluar, jangan bilang kamu adikku. Memalukan. Maksud adik kedua. Tentu saja untuk mempercepat prosesnya. Ayah akhirnya tahu identitas asli wanita jahat ini. Kebetulan ibu juga ada di sana. Kita sekarang saja beritahu ayah semua kebenarannya. Kakak, cepat ikuti kami. Aku tidak sungguh-sungguh memintamu resign. Jika kamu bersedia kembali, aku bisa memberimu gaji 3 kali lipat. Tidak perlu, Presdir Xiao. Grup Fubao sangat baik gajinya. Aku tidak akan kembali ke grup Xiao. Baiklah. Oh iya, tadi pas turun ke bawah, aku seperti melihatmu. Kenapa kamu datang ke grup Fubao?
Hari ini aku tiba-tiba menerima pesan dari grup Fubao. Katanya Presdir grup Fubao ingin bertemu denganku. Oh, ternyata hanya kebetulan saja. Ya, aku kira dia benar-benar ayah anak-anak. Tapi aku belum bertemu dengannya. Aku akan menunggu sebentar lagi. Oh iya, apakah kamu akan kembali? Bukan. Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Xiao Yuchen, oh Xiao Yuchen. Kenapa kamu? Kenapa tiba-tiba jadi seperti orang bodoh? Sepertinya tidak akan bertemu lagi. Aku akan mulai bekerja di Fubao Senin depan. Mama, kami datang. Kenapa kalian datang? Tentu saja aku kangen Mama. Makanya datang mencari Mama. Papa, Presdir grup Fubao juga sudah datang. Di sini? Ayah ini bodoh sekali. Aku sudah berdiri di sini dari tadi. Aku ini Presdir grup Fubao. Kamu? Presdir grup Fubao? Itu kamu? Betul sekali. Tapi kamu baru 8 tahun? Anak-anak zaman sekarang memang sepintar itu. Tentu saja, kami bertiga sangat pintar, terutama kakak. Guru bilang, IQ-nya luar biasa. Lalu, apa kamu sudah menemukan ayah kandung mereka? 3 anak selucu ini. Dia pasti akan menyayangi mereka. Belum. Tapi, kalau memang tidak bisa ditemukan, aku juga bisa membesarkan mereka sendiri. Kalian ini bodoh ya? Mama, ayah ada di depan mata. Di depan mata? Kamu dari desa Y? Lalu, bagaimana kamu bisa hamil 3 bayi ini? 8 tahun lalu? Hari itu, Ye Yaning mengusirku untuk memotong rumput buat domba. Dalam perjalanan pulang, aku ditarik masuk ke dalam mobil oleh seorang pria tanpa alasan yang jelas. Lalu, Di dalam mobil itu? Malam itu, aku juga berhubungan dengan seorang wanita di desa keluarga Y. mungkinkah Ternyata, kamu adalah wanita itu. Ye Yaning sialan itu sudah membohongiku begitu lama. sepertinya dia sudah merencanakan untuk membiusku saat itu. Tidak kusangka, karena kesalahpahaman itu, kita jadi bertemu. Ayah dan ibu akhirnya saling mengenali. Mulai sekarang bukan cuma ibu, tapi juga ada ayah. Jadi kalian bertiga benar-benar anakku? Dulu ayah salah. Nanti, ayah pasti akan menebusnya untuk kalian. Kalau begitu, ayo cepat beritahu nenek buyut kabar baik ini. Oke.